Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan asistensi untuk yang pertemuan kedua. Di sini aku mau koreksi sebentar untuk pembebanan plat, terutama pembebanan plat level. Nah, pembebanan plat level ini untuk fungsi kita ganti sebagai atap, karena di plat levelnya nanti tidak akan kita gunakan sebagai balkon. Kemudian untuk bebannya itu kita samakan dengan beban atap 0,96. Setelah itu, untuk ini, Q ultimate itu nanti rumusnya kita ganti. Kan aslinya awalnya 1,4 eh, D. Kita ganti dengan 1,2 QD ditambah 1,6 QL. Jadi kalau udah enter, kemudian untuk beban titiknya, untuk ini B-nya itu 0,1 meter, tebalnya itu tadi di sini udah kita hitung 0,15 untuk yang level. Kemudian untuk berat jenisnya itu berat jenis beton bertulang adalah 23,544 kilonewton per meter kubik. Kemudian untuk tinjauannya per 1 meter. Kemudian untuk beban matinya itu 0,356. Rumusnya ini tinggal dikalikan saja. Kemudian untuk beban hidupnya itu setengah dari KL. Setengah dari KL left load yang atap. Dan setelah itu tinggal eh, dikalikan lagi dengan 1,2 seperti KO ini. Kalau udah, kita masuk ke desain plat satu arah. Oke, pertama, silakan kalian masukkan efisiensi dan FY sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, sesuai data kalian. Kemudian untuk LY ini tidak kita pakai, yang kita pakai adalah LX. LX itu, nah LX itu yang bentang pendek, di sini. Setelah itu, kita masuk ke QU. QU silakan kalian linkkan saja. Salah aku contohin. Ini kan plat level, jadi nge-linknya itu di yang level. Kemudian untuk yang PU itu yang ini. Oke, untuk di pokoknya eh, tulangan sirip atau tulangan ulir atau deform, aku pakai 10, kemudian susutnya 8. Dan untuk selimut beton itu yang nah, nah, selimut beton itu yang ini ya. Nah, untuk selimut beton plat itu dia 20 untuk SP atau PP. Kemudian untuk DS, DS itu ini jarak terluar ke tengah tulangan. Jadi jarak terluar ke tengah tulangan ini. Tuh. Oke, untuk PP selimut betonnya itu plat untuk plat kita pakai 20 mm. Untuk H pelatnya itu silakan dilingkan untuk plat level itu bisa dilingkan di pembebanan sorry di estimasi tebal plat atap sini ya. Kalau udah, sorry. Ini kan desain di sini kan sheetnya desain plat lantai satu arah. Nah, ini kan plat lantai. Jadi untuk H-nya ini pilingin yang plat lantai yang ini. Pastinya sama sih untuk plat lantai sama atap untuk tebal levelnya. Kemudian untuk DS-nya seperti yang udah aku jelasin tadi, eh, dia itu selimut beton ditambah dengan setengah dari tulangan yang kita pakai, tulangan pokok yang kita pakai. Ini di sini ketemu 25. Kemudian D-nya itu H kurangi DS. H pelannya itu 150,
ds-nya itu 25. Jadi eh, didapat 125 mm. Lanjut ke desain tulangan lentur. Untuk MU negatif di sini, kan masih kilonewton. Kita jadikan newton milimeter. Kilonewton per meter persegi, jadi newton milimeter itu dikali 10 pangkat 6. Setelah itu, untuk faktor reduksinya itu dipakai 0,9. Untuk momen nominal negatif, rumusnya adalah momen ultimate dibagi dengan faktor reduksi. Nih, dapat 892, sekian, 892 sekian sekian. Dan untuk M-nya, itu rumusnya adalah FY untuk baja dibagi dengan 0,85 dikali F aksen C. Ini ya. Oke, untuk Rn itu momen nominal ini dibagi dengan B itu adalah tinjauan lebarnya, kita pakai 1000 kali ini. Kemudian untuk selanjutnya dikali dengan D kali, D kuadrat, atau D pangkat 2. Oke, lanjut untuk rho per law. Rho per law untuk rumusnya, silakan diikuti seperti ini ya. 1/M dikali dengan 1 dikurangi akar dari 2 kali M kali Rn dibagi dengan FY. Oke, udah. Kemudian Rominnya itu 0,002. Kemudian AS per law. AS per law rumusnya adalah rho per law dikali B kali D. Nih, rho per law dikali B, B-nya tadi tinjauannya 1 meter dikali dengan D, D-nya ini. Setelah itu masuk ke AS min. AS min rumusnya adalah 0,002 atau rho min ini dikali dengan B kali H. Nih, oke. Udah. Kemudian AS pakai. AS pakai adalah eh, luasan tulangan yang paling besar. Di sini kan yang paling besar 300 mm persegi. Kita pakai yang 300. Kemudian untuk luas tulangan satu atau tulangan pokok itu rumusnya seperti biasa 1/4 kali pi kali d kuadrat. Di sini tulangan pokoknya yang 10. Kemudian untuk S per lu itu nih atau jarak antar tulangan. Oke, S per lu di sini rumusnya adalah AS1 atau luas tulangan pokok satu dikali dengan tinjauan atau B dibagi dengan AS. AS-nya itu dipakai AS pakai. Ini ya, rumusnya silakan disamain nanti. Kemudian S pakainya, di sini S pakainya kita pakai 150. Di sini aku pakai 150 ya. Oke, jadi tadi di sini S pakainya kan aku tadi 150. Jadi di sini kan di sini aku akan ubah. Jadi S perlu di sini kan 261. Jadi untuk S perlu ini tidak kita bulatkan ke atas seperti preliminary balok. Jadi untuk S-nya ini akan kita uh, bulatkan ke bawah. Misalnya di sini 261, berarti kita bulatkan jaraknya ke 200 atau 250. Nih. Kemudian kita cek. Jadi S pakai itu ini harus kurang dari 3H atau S pakai kurang dari 450 mm. Jadi 3H hanya tadi kan 150. Jadi 3 dikali dengan 150. Kemudian untuk as pakai, kemudian untuk yang ini 450 mm ditulis aja langsung. Kemudian untuk cek persyaratan itu ini. Jika S pakai kurang dari ini 3H, maka dia oke. Kalau tidak oke.
rumusnya bisa kalian lihat di sini ya. Terus untuk yang di sini rumusnya juga sama, cuma beda ini doang. Ini diturunkan kan di sini tadi, ini diturunin di sini untuk cek syaratnya. Jika udah, enter, oke. Jika sudah oke, kita lanjut ke AS pakai baru. Kenapa kita perlu menghitung AS pakai baru? Karena di sini kan kita S perlunya tadi 261,7 sekian. Nah, karena kita memakai eh, S pakainya itu 250, maka harus kita hitung ulang untuk AS pakai. Oke, kalau udah dihitung, kemudian kita cek AS barunya. Jadi untuk AS ini, AS pakai harus lebih besar dari AS perlu. Nah, ini tuh AS perlu ya. AS pakai baru harus lebih besar dari AS pakai sebelumnya. Tuh, nih rumusnya ini. Kemudian untuk di sini, maka digunakan ulangan pokoknya itu D10 250. Jadi untuk desain tulangan lentur part level, di sini udah kita dapatkan. Kemudian lanjut ke desain tulangan susut plat level. Nah, untuk AS pakainya, rumusnya 0,02 kali B kali H. Seperti ini ya, sama rumusnya. Ini. Kemudian untuk AS1, tulangan polos. Tadi kan tulangan polosnya kita pakai 8, jadi seperempat pi kali 8 kuadrat. Nih. Dan untuk S perlu. S perlu, di sini kita bisa rumus A1 tulangan kali B dibagi dengan luasan tulangan. Ini ya. Jadi dari AS pakai, sorry. Jadi dari AS1 tulangan yang polos ini kita kali dengan 1000 atau tinjauannya, lebar tinjauan dibagi dengan AS pakai. Oke, kalau udah bentar. Udah, kalau udah kemudian S pakai. S pakainya itu karena ini S perlunya adalah 167, maka di sini aku turunin aja jadi 150. Oke, lanjut. Untuk cek S pakainya, S pakai yang kita gunakan kan 150. Jadi harus dicek untuk S pakainya itu kurang dari 5H atau S pakai kurang dari 450 mm. Ini 5 kali H hanya tadi 150 kalikan dapatnya 750. Kemudian untuk ini tinggal selanjutnya tinggal ditulis saja. Kemudian untuk mengeceknya rumusnya sama kayak yang tadi. If jika S pakainya itu kurang dari 750, dia oke. Kalau tidak, tidak oke. Untuk yang ini rumusnya juga sama, silakan nanti diikuti. Kemudian untuk AS pakai baru, ini juga sama seperti ini. Rumusnya itu adalah AS1 tulangan dikali dengan tinjauannya. Untuk lebar tinjauan 1000 mm atau 1 meter, kemudian dibagi dengan S pakai. S pakai 150. Oke. Kemudian kita cek dulu as baru yang kita dapatkan, apakah sesuai. Jadi untuk as baru itu, AS pakai yang lama, dia harus lebih besar, AS pakai baru, dia harus lebih besar dari AS pakai yang lama. Tuh, untuk rumusnya ini. Jika AS pakai baru itu lebih besar dari AS pakai yang lama ini, dia oke. Kalau tidak, dia tidak oke. Dan digunakan tulangan pokoknya P8 150. Oke, untuk desain plat level sudah. Kemudian kita lanjut ke desain plat lantai tipe 4. Oke, untuk desain plat lantai tipe 4, ini kan masih plat satu arah ya. Jadi untuk FC dan FY setelah akan dimasukkan lagi, bisa dilingin ke sini. Kemudian untuk LY-nya, kita lihat di tor.
LY adalah bentang terpanjang. Di sini bentang terpanjangnya adalah 5.000, untuk bentang terpendeknya adalah 2.500. Ini 5.000 atau 5 meter, dan untuk LX-nya 2,5 meter. Kemudian untuk Q Ultimate dilingin ke pembebanan plat. Ini ya, dilingin ke pembebanan plat. Yang dipakai adalah pembebanan plat lantai, karena yang kita kerjakan adalah plat lantai dulu. Nih, Q Ultimate. Kemudian untuk MU-nya, di sini momen ultimate-nya kita ada dua, momen negatif untuk tumpuan dan momen positif untuk lapangan. Untuk momen negatif daerah tumpuan, itu rumusnya 1/16 kali Q kali L kuadrat. Di sini udah dijelaskan dalam SNI 2847 2019 dalam tabel ini. Untuk momen positif, sorry, untuk momen negatif, dia itu karena ini balok kita adalah balok monolit itu adalah balok yang dimana pelat dan baloknya dicor secara bersamaan. Kemudian eh, kita udah mengetahui kalau balok kita yang akan kita pakai adalah balok monolit. Sehingga untuk rumusnya adalah ini, WU kali LN kuadrat bagi 16. Atau bisa kita tuliskan di sini, 1/16 kali Q kali L kuadrat. Jadi rumusnya ini, sorry ini 1/16. Oke, 1/16 dikali dengan Q kali L kuadrat. Kemudian untuk yang MU plus, di sini kita pakai yang positif. Ujung tak menerus dan monolit dengan peletakan. Rumusnya di sini adalah WU kali LN kuadrat bagi 14 atau seperempat belas kali Q kali L kuadrat. Di sini didapat dituliskan kalau udah di enter. Kemudian untuk di pokok, untuk diameter pokok tulangan di plat lantai itu aku pakai 12. Untuk diameter susutnya pakai 8. Untuk plat atap nanti bisa dikecilin lagi karena plat atap kan nanti beban hidupnya kecil ya, tidak seperti pada plat lantai. Jadi nanti untuk plat atap, ya pokoknya silakan bisa dikecilin. Tuh. Dan di susut atau polosnya pakai 8, kemudian selimut betonnya kayak sama kayak yang tadi 20. Kemudian H plat. H plat ini dilingin ke plat lantai, kepal plat lantai tipe 4. Nah, di sini kan 125 ya. Bentar. Dan untuk untuk DS itu rumusnya sama yang tadi, PB ditambah D pokok dibagi 2. Nih, kemudian D itu sama caranya kayak yang tadi, H kurangi DS. Kemudian untuk desain telangan plat tumpuan, bedanya apa ini dengan level? Level itu dia momennya hanya momen negatif. Sedangkan kalau kenapa dia momen negatif? Soalnya dia kan, bentar, dia kan tumpuannya hanya di sini. Jadi untuk momennya itu dia hanya berada di tumpuannya sini saja atau momen negatif. Sedangkan kalau yang plat lantai yang ini, dia itu seperti ini. Dia itu ada diapit dengan balok di sekelilingnya. Di mana untuk seperempat dari bentang itu dia adalah daerah tumpuan. Sedangkan setengah dari bentang ini dia lapangan, kemudian setengah lagi adalah daerah tumpuan. Gitu. Jadi bedanya adalah di sini untuk plat lantai di tempat dia itu ada tulangan lentur, plat lantai tumpuan dan lapangan, di mana kita harus menghitungnya satu-satu. Oke, kemudian di sini untuk caranya sebenarnya sama. Untuk bedanya itu cuma di MU ini, MU negatif
Ini kalian linkin aja, kalian linkin aja di sini, terus dikali dengan 10 pangkat 6. Kemudian di sini juga sama, tapi di sini adalah MU positif. Untuk langkah seterusnya, itu sama aja kayak yang plot level tadi. Oke, gitu ya. Kemudian kalau udah tinggal diatur di sini. Misal, ya, bentar. Oke, di sini kan pakai untuk plat lantai tumpuan, di sini perlunya 452. Tapi karena di lapangan itu kayaknya nggak mungkin kalau kita pakai 450 untuk jarak tulangan tumpuannya, maka kita bulatkan ke bawah. Untuk biasanya itu dipakai 150 milimeter. Nah, makanya di sini biar nggak kekecilan atau kegedean, aku pakai 150 milimeter. Dan sama untuk plat. Kemudian dicek juga ya untuk es pakainya itu apakah sudah sesuai belum. Ini untuk es pakai kurang dari 3H atau es pakai kurang dari 150 milimeter. Dan kalau udah dicek dan kemudian dapat disimpulkan untuk tulangan pokok di daerah tumpuan itu di 12 150 jaraknya. Ya, lanjut untuk ini. Di sini untuk es pakainya dipakai juga, aku pakai 150. Kemudian kalau udah dicek lagi es pakainya, kemudian kalau udah disimpulin bahan pokok yang dipakai. Di sini agar sama dan tidak uh, jomplang banyak, maka di sini dipakai 150 untuk jaraknya agar sama antara tumbuhan dan lapangan. Kemudian untuk tulangan susut plat lantainya, caranya sama seperti plat level tadi. Tinggal masukkan ais pakai, ais satu tulangan. Di sini tulangan polos ya yang 8 tadi. Kemudian untuk es perlunya tinggal masukkan rumus ini A1 tulangan kali B bagi AS. Dan es pakai 150. Kemudian untuk es pelin harus cek juga es pakainya. Apakah udah sesuai dengan ketentuan? Belum. Kemudian kalau udah, kemudian dicari juga es pakai barunya. Setelah itu cek AS baru, apakah dia sudah uh, melebihi, sudah memenuhi ketentuan atau belum. Kemudian kesimpulannya ini digunakan P850 kayak gitu ya. Oh ya, aku mau revisi untuk plat level. Kan di sini 250 ya. Aku rasa kalau 250 itu terlalu lebar. Aku mau ganti 150 aja, meskipun agak boros. Oke, udah. Ini untuk desain plat satu arahnya udah. Nah, ini kan baru plat lantai ya. Nanti kalian buat lagi plat atap. Nih, untuk plat atap. Bedanya apa? Kalau plat atap, yaitu di tebal. Nih, jadi ini harus kita lingin dulu. Nih, nih, misal ini tipe satu. Sorry, sorry. Plat, plat, plat atap, yang tipe 4. Nih, plat 10 ya. Nah, bedanya adalah di sini, di H platnya. Jadi, nanti diperhatikan ya untuk desain plat atapnya. Kemudian untuk di pokok atau tulangan unitnya, di sini aku pakai 10, tusuknya 8. Di sini Louisville nggak perlu dihitung lagi karena Louisville jadi satu di sini. Oke, udah. Kemudian dihitung seperti yang plat lantai tadi. Oke, untuk asistensi kedua, desain plat satu arahnya udah selesai. Jika ada kesulitan atau masih tidak jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.